Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Yadika Putri. Saya kelas FSD semester 5 dengan NIM 2019820126. Dosen yaitu Latifah Koraini, MPD, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS, Fakultas FIP PGSD. Saya akan menjelaskan ensiklopedia kebutuhan dan kelangkaan manusia. Ensiklopedia Kelangkaan dan Kebutuhan Manusia. Kata pengantar, buku ini merupakan ensiklopedia yang berisikan tentang kelangkaan dan kebutuhan pada manusia. Tingkat untuk sekolah dasar. Daftar isi ini mencakup tentang pertama, pengertian kelangkaan dan kebutuhan, kedua, faktor penyebab kelangkaan, 3, prioritas, 4. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. 5. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. 6. Macam-macam kebutuhan menurut waktu. 7. Klarifikasi alat pemenuhan kebutuhan manusia. 8. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lainnya. Adapun tes kebutuhan keinginan manusia berupa pilihan ganda. Adapun pengertian dan kebutuhannya, lalu salah satu cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan yaitu pada pengajuan pertanyaan. Contohnya seperti apakah baju tersebut kamu perlukan? Jika iya, jawabannya maka barang tersebut kebutuhan. Jika jawaban tidak, maka barang tersebut hanyalah keinginan. Kedua, apakah baju tersebut bisa digantikan dengan memakai baju lain? Jika jawabannya bisa, maka baju tersebut tidak usah kamu beli, karena baju tersebut hanyalah keinginan. Adapun faktor-faktor kelangkaan yaitu yang pertama, kepadatan penduduk, perbedaan letak geografi, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Adapun prioritas yaitu maksud prioritas ini yaitu skala prioritas kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak atau memerlukannya. Misalnya, kelangkaan minyak tanah diganti dengan arang, kayu bakar, atau gas dengan cara penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka atau terbatas pada tahapan berikut, yaitu pelatihan keterampilan mendaur ulang barang bekas untuk dijadikan barang yang bernilai guna. Misalnya botol kemasan air mineral diubah menjadi kap lampu atau hiasan dinding dan sebagainya. Adapun macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer atau sekunder, kebutuhan pokok, yaitu ada makan, minum, pakaian, dan rumah. Kedua, kebutuhan sekunder atau tambahan, yaitu perabotan rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan sabun. Ketiga, kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah yang mencakup mobil, rumah, adapun juga jalan-jalan. Macam-macam kebutuhan menurut sifat. Yang pertama itu kebutuhan jasmani, antaranya makan, minum, dan berjalan-jalan. Kebutuhan rohani itu seperti kita bermain musik, nonton film, dan menjalankan ibadah. Macam-macam kebutuhan menurut waktu. Yang pertama itu yaitu orang sakit yang harus segera berobat agar sembuh. Kedua, orang yang lapar harus segera makan. Ketiga, orang yang haus harus segera minum. Kedua, kebutuhan yang akan datang.
Nah, yang akan datang itu kebutuhan yang tidak mendesak dan harus ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, kebutuhan individual. Contohnya itu kebutuhan cleaning service di rumah untuk membersihkan rumah yang kotor. Keempat, kebutuhan kelompok kolektif. Contohnya ada pasar, jalanan, rumah sakit, jembatan, angkutan umum, dan sekolah. Lalu ada jenis kelamin, yaitu jenis kelamin pria dan wanita. Keenam, tingkat pendidikannya, yaitu tingkat pendidikannya seperti minimal SMA atau latar belakangnya itu strata 1 atau S1. Ketujuh, lingkungan tempat tinggal, yaitu tempat tinggal sangat besar mempengaruhi terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhan dengan mereka yang hidupnya di dataran rendah. Contohnya seperti itu. Lalu kedelapan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan pertemuan-pertemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi untuk memiliki, sehingga kebutuhan dan keinginan akan menjadi lebih bervariasi. 9. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki cara untuk memenuhinya, dan sebaliknya. Semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Ke-10, berbeda selera. Perbedaan selera ini akan sangat mempengaruhi terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhannya kebutuhannya. 11. Status sosialnya. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam pula dan bertambah kebutuhannya. Klarifikasi alat kebutuhan manusia. Adapun pemenuhan kebutuhan manusia menurut kelangkaannya yaitu terbagi dua, yaitu barang ekonomis. Barang ekonomis ini keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik materi maupun fisik. Contohnya sepatu dan air minum. 2. Yaitu barang bebas, yaitu matahari. Yaitu matahari karena jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya matahari, sinar matahari, udara, dan air. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Yang pertama itu barang substitusi, yaitu barang pengganti. Contohnya pensil dapat digantikan dengan pulpen, nasi digantikan dengan kentang, dan lain sebagainya. Barang komplementer, yaitu barang pelengkap. Contohnya itu seperti kopi dan gula, karena jika kopi tidak diberi gula, rasanya akan pahit. Nah, ini adalah tes kebutuhan dan keinginan. Contohnya, tuliskan 2 yang kamu butuhkan dan inginkan, disertai alasannya selama masuk sekolah pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada pilihan ganda. Dan ada esai. Apabila ada kritik, saran, dan masukan dalam video ini, kita diskusi di kolom komentar ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.